La haula wala quwata illa billah. Terlebih doa dan salam hingga kesempatan kali ini kita semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa, dan senantiasa pula dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lagi nyoba-nyoba live pakai musik, mudah-mudahan menambah kita untuk lebih rileks. Entah, saya tidak tahu apakah terdengar oleh teman-teman apa tidak. Saya lagi memutar lagu lagi esok pagi dari Ebit Yade. Dan sore ini saya ingin bercerita tentang seorang Sir Edmund Hillary. Edmund Hillary ini seorang pendaki gunung yang dinobatkan sebagai orang yang pertama menaklukkan puncak gunung tertinggi, puncak Everest, pada tahun 1953. Saat itu, sebelum Edmund Hillary menaklukkan puncak tertinggi dunia itu, sudah banyak orang-orang yang mencoba menaklukkan gunung itu dengan berbagai tujuan, dengan berbagai alasan. Tapi sebelum Edmund Hillary tiba sampai di puncak tersebut, banyak orang yang gagal sampai puncak Everest. Ada yang baru setengah jalan, sudah kemudian kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Ada yang ketika itu kondisi alamnya tidak sedang baik-baik saja, dan banyak hal yang kemudian orang-orang yang mencoba menaklukkan puncak gunung ini tidak berhasil. Baru pada Edmund Hillary itu dinobatkan sebagai orang Everest. Dan yang menarik dari kisah, namanya Norgay, pemandu pendakian gunung asal Nepal. Dan di cerita tersebut dikisahkan ketika beberapa ratus meter lagi akan tiba di puncak gunung, sebenarnya Norgay lah orang yang berada di depan, yang memandu, yang menuntun Sir Edmund Hillary untuk tiba di puncak. Tapi entah kenapa ketika sudah beberapa ratus meter lagi Norgay bisa mencapai puncak, dan kalau dia menapakkan kakinya pertama, niscaya dialah orang yang akan dinobatkan sebagai pendaki pertama yang mencapai puncak. Tapi Norgay justru berhenti dan mempersilahkan Edmund Hillary untuk melangkah di depannya dan menapaki, menjejakkan kakinya di puncak Everest, sehingga kemudian Edmund Hillary lah yang dinobatkan sebagai penakluk Everest pertama. Maka ketika sudah turun dari pendakian tersebut, banyak wartawan dari seluruh dunia, kalangan media berebut untuk mewawancarai Edmund Hillary, karena ini merupakan pencapaian besar yang patut diberitakan. Dan apalagi dia, si Edmund Hillary ini menjadi orang yang pertama yang bisa menaklukkannya. Semua wartawan mengerumuni Sir Edmund Hillary. Namun ada salah seorang wartawan yang justru pandangannya terarah pada sosok di belakang Sir Edmund Hillary. Ketika wartawan lain berkerumun menghubungi dan berebut mewawancarai Edmund Hillary, si wartawan tersebut justru menghampiri orang yang berada di belakang Edmund Hillary, yaitu ya tadi si Norgay tadi. Sang wartawan bertanya, "Anda siapa?" "Saya Tenzing Norgay. Saya pemandu pendakian yang mengantar Edmund Hillary sampai tiba di puncak." Sang wartawan kemudian bertanya lebih lanjut, "Kalau Anda sebagai pemandu, pasti posisi Anda harusnya berada di depan Edmund Hillary. Pasti Anda yang berjalan di depan, dan kemudian Anda punya potensi untuk sampai tiba di puncak lebih dulu." "Benar," kata Norgay, "bahwa saya selalu berjalan di depan Edmund Hillary dari mulai bawah, dari kaki gunung sampai dengan menjelang puncak. Saya selalu memandu Edmund Hillary
untuk sampai dengan menjelang puncak. Sang wartawan bertanya, kenapa kemudian Anda berhenti? Dengan bijak, si Norge bilang, saya adalah pemandu. Tugas saya adalah mengantar orang yang mau mendaki untuk sampai di puncak. Saya tidak berkeinginan untuk sampai di puncak duluan, dan saya tidak berkeinginan untuk menjadi orang terkenal sebagai orang penakluk Everest pertama, tidak. Tugas saya hanyalah sebagai pemandu, dan itu yang sudah saya lakukan. Saya memandu Edmund Hillary dari bawah gunung sampai menjelang puncak. Kemudian saya mempersilahkan Edmund Hillary untuk menginjakan kakinya di puncak gunung terlebih dulu, karena memang itu tujuannya. Karena Edmund Hillary jauh-jauh datang ke sini itu memang untuk menaklukkan gunung tersebut. Sementara saya hanya bertugas sebagai pengantar. Perhatikan dialog ini. Jadi meskipun Norge ini berpotensi menjadi orang yang pertama yang menjejakkan kaki di puncak Everest dan berpotensi untuk menjadi orang yang terkenal dan diberitakan di seluruh dunia, tapi Norge tidak melakukan itu. Norge menyadari bahwa tugasnya hanyalah sebagai pemandu. Tugasnya hanyalah mengantarkan orang yang mau mendaki puncak tersebut. Dan kisah tersebut sebenarnya merupakan sebuah ibroh, sebuah pelajaran bagi kita, yang mana kita juga sedang meniti perjalanan untuk mendaki pada puncak prestasi, pada puncak keberhasilan perjalanan hidup kita. Dan kita tahu bahwa kita tidak mungkin melakukan perjalanan ini sendiri. Kita tidak mungkin kemudian melakukan pendakian, mendaki step-step kehidupan kita itu sendirian. Pasti ada yang memandu kita, pasti ada orang yang mengantar kita, pasti ada yang mensupport kita, pasti ada yang mendorong kita, pasti ada Norge dalam realitas kehidupan kita yang dengan ketulusannya, yang dengan keikhlasannya memandu kita untuk kita sampai pada posisi ini. Kalau kita sekarang jadi politisi, itu bukan semata karena kita bisa mencapainya sendirian. Kalau sekarang kita menjadi pejabat, yakin apa yang kita raih sekarang pun bukan kita berjalan sendirian. Kalau kemudian sekarang kita jadi karyawan yang dengan posisi yang tinggi, dengan gaji yang wah, itu pun bukan karena semata kita berprestasi, tapi ada Norge, ada orang-orang yang mensupport kita. Siapa Norge dalam kehidupan kita? Yang pertama, Norge pertama, pemandu pertama, pensupport pertama, orang yang kemudian mendukung kita secara penuh, secara ikhlas untuk keberhasilan kita adalah kedua orang tua kita. Saya ulang, bahwa Norge dalam kehidupan kita, dalam realitas kita, dalam mencapai prestasi, yang pertama kali mensupport kita, yang pertama kali memberi dukungan kita, yang pertama kali kemudian mendorong kita, menyemangati kita, bahkan membekali kita, mendidik kita, Norge itu adalah kedua orang tua kita. Mereka, kedua orang tua kita itu adalah Norge yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Beliau tidak pernah kemudian suruh untuk bekerja mencari nafkah untuk kita, meskipun hujan, meskipun panas, meskipun angin berhembus kencang, meskipun terik menyengat, meskipun tubuhnya kadang-kadang renta, kadang-kadang sakit, kadang-kadang hampir tidak pernah tidur. Kebetulan lagunya ini pas banget, lagunya ayah. Contoh ayah kita. Ayah kita itu bekerja mati-matian untuk memberi kita makan, menafkahi kita dan ibu kita dan istrinya itu dengan penuh perjuangan.
dengan penuh keikhlasan. Sudah tidak ada lagi kemudian rasa sungkan, rasa malu, rasa jengah meskipun harus jadi kuli, harus nyangkul, harus cari masuk ke dalam galian, harus narik meja, harus panas-panasan, harus menahan dingin di tengah malam. Itu ayah kita, itu Nurge yang sesungguhnya. Meskipun mungkin kadang tubuhnya sakit, itu diabaikan. Demi siapa? Demi kita. Demi kita anak-anaknya yang sedang merangkak, yang sedang meniti perjalanan kehidupan. Kadang-kadang ibu bapak kita itu, bukan kadang-kadang, selalu ibu bapak kita itu mementingkan kepentingan kita. Kalau punya makanan sedikit, biarkan beliau makan terakhir. Yang penting anak-anaknya kenyang duluan. Kalau hendak tidur, beliau tidur paling belakang. Sampai kami terlelap duluan. Tapi ketika sudah di puncak, menjelang puncak prestasi anak-anaknya, beliau, kedua orang tua kita itu tidak kemudian, ini saya, ini loh saya yang menjadikan anak saya hebat, ini loh saya yang menjadikan anak saya sukses, ini loh yang menjadikan anak saya berprestasi. Tidak. Orang tua kita cukup berucap alhamdulillah atas keberhasilan anak-anaknya. Tidak perlu publikasi, tidak perlu pengakuan, tidak perlu kemudian diberitakan ramai-ramai bahwa beliau itulah orang yang berjasa atas keberhasilan kita. Itu Nurge yang pertama. Allah. Jadi Nurge yang pertama dalam realitas kehidupan kita adalah orang tua. Jangan pernah lupakan jasa-jasa mereka. Sehebat apapun kita saat ini adalah jasa mereka. Mungkin kita sering merasakan ada kekurangan. Orang tua kita dulu bukan orang yang kaya, mungkin tidak berlebihan harta, yang tidak memberi kita kemewahan, yang tidak memberi kita jajan berlebih, yang tidak memberi kita pakaian bagus, tapi perjuangan mereka untuk mengantar kita anak-anaknya itu luar biasa. Salah satu pesan almarhum ayah yang sampai saat ini saya ingat adalah, nak, bapak cuma bisa ngasih uang kamu 1.000 rupiah untuk ongkos dan jajan sekolah. Terserah kamu mau sekolah seperti apa. Kalau kamu sekolahnya bener, kamu jadi orang pinter, insya Allah kamu tidak akan susah seperti bapak. Tapi kalau kamu sekolahnya nggak bener, kamu main-main, kemudian kamu tidak berhasil dalam sekolah, akan capek seperti bapak. Saat itu saya dikasih uang jajan dengan ongkos itu 1.000 rupiah, sementara teman-teman saya itu sudah 15-20 ribu. Itu pesan bapak. Mungkin teman-teman juga, sebagian teman-teman yang saat ini hadir bergabung dengan saya juga mengalami hal-hal itu. Itu yang kemudian membuat saya merasa bertanggung jawab atas uang 1.000 itu. Kalau kamu pintar, insya Allah kamu nggak akan susah hidupnya. Tapi kalau ke sekolah kamu nggak benar, akan capek. Itu Norge. Orang tua kita adalah Norge dalam kehidupan kita. Kemudian Norge yang kedua adalah guru-guru kita. Baik guru di sekolah umum, sekolah-sekolah kita. Dari mulai TK, mungkin saya tidak ngalamin TK, saya langsung ke SD, guru-guru SD kita, SMP kita, sampai dengan kita kuliah, dosen-dosen kita. Beliau juga Norge. Mereka mendidik kita dengan telaten, ngajarin, ternyata kita baru tahu betapa susahnya ngajarin anak.
bagaimana ngajarin baca tulis kepada anak-anak, bagaimana ngajarin ngaji pada anak-anak itu ternyata susah. Dan itu yang dilakukan oleh guru-guru kita. Yang dengan telaten, yang dengan sabar, yang dengan keikhlasan, dengan ketulusan mau mengajari kita yang bukan anak kandungnya. Benar mereka digaji, benar mereka disebut pegawai negeri, tapi pengorbanan dan jasa guru-guru kita itu tidak sebanding, sama sekali tidak banding dengan gaji yang mereka terima. Luar biasa dedikasinya, luar biasa ketulusannya, luar biasa kemudian pengabdiannya. Untuk siapa? Untuk kita murid-muridnya. Untuk kita murid-muridnya. Pak gurunya yang ngajar kita di SD mentok-mentok jadi kepala sekolah. Pun ketika guru-guru SMP kita mentok-mentok jadi kepala sekolah di SMP, kemudian guru-guru kita yang di STM, di SMA pun mentok-mentok ya jadi kepala sekolah. Mungkin kalau dosennya paling jadi rektor. Tapi anak didiknya ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi camat, ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, bahkan ada yang jadi presiden. Mereka, apakah mereka kemudian membusungkan dada bahwa saya gurunya yang mengantar mereka jadi presiden, bahwa saya gurunya yang mengantar mereka jadi gubernur? Tidak. Guru kita mempersilahkan kita murid-muridnya untuk sukses, untuk mencapai level tertinggi prestasi dalam bidang kehidupan. Itu juga Norge. Itu Norge. Tadi pertama Norge dalam kehidupan kita adalah orang tua kita, yang kedua guru kita. Kemudian juga selain guru di sekolah umum, tentu kita punya guru batin yang membimbing kita secara spiritual. Guru hingga saat ini merelakan dengan ikhlas, mewakafkan hampir seluruh hidupnya untuk membimbing kami, membimbing kita sebagai murid-muridnya, memberikan pengajaran, memberikan pelajaran, bahkan memberikan teladan dan contoh untuk kita ikuti, untuk agar kita memiliki hati yang bagus, memiliki karakter yang kuat, memiliki berbagai berbagai kelebihan lah, agar lebih siap menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika kemudian kita sudah mapan, sudah berhasil, ada murid-muridnya yang sudah jadi ustadz terkenal, ada jadi dai terkenal, ada jadi mubalik terkenal, ada kemudian bahkan duduk di strata sosial yang tinggi. Entah guru tidak merasa bahwa beliaulah yang mengantar, beliaulah yang berjasa atas keberhasilan murid-muridnya. Tidak. Beliau tetap membumi bahwa tugas beliau, tugas guru-guru adalah membimbing murid-muridnya, bukan untuk menjadi terkenal. Jadi Norge itu ada dalam realitas kehidupan kita. Para orang-orang yang berjasa kepada kita itu ada yang wajib kita hormati, yang wajib kita kemudian hargai, bukan kita kultuskan. Orang tua kita tidak mau dewa-dewakan bahwa mereka, bahwa beliau-beliau itu yang menjadi inspirator, menjadi motivator, menjadi pendorong keberhasilan anak-anaknya. Tidak. Mereka dengan segala pengorbanan yang telah dilalui, yang telah diberikan untuk kita, cukup senang, akan berbahagia ketika kita tidak menyanyiakan pengorbanannya. Ketika kita mau belajar, mau sekolah, mau kemudian menuruti apa yang beliau nasihatkan. Dan alhamdulillah kalau kemudian kita berhasil, dalam tanda kutip, beliau, orang tua kita, tidak pernah kemudian meminta kita balas budi, tidak pernah meminta kita balas jasa, tidak pernah meminta kita untuk dikirimi intan berlian. Tidak. Beliau, orang tua kita, akan sangat berbahagia kalau kita, anak-anaknya, senantiasa ingat dan selalu mendoakan mereka.
Apalagi kalau orang tua kita, kedua orang tua kita sudah berpulang, maka doa kita merupakan balas budi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian guru-guru kita juga, beliau tidak pernah kemudian ngungkit-ngungkit jasanya. Kalau bukan karena saya, kamu tidak akan jadi seperti itu. Tidak pernah ada seorang guru yang mengatakan hal itu. Beliau bangga ketika kita berhasil. Beliau, guru-guru kita bangga ketika kemudian anak didiknya jadi orang hebat, jadi orang terkenal, jadi orang yang sukses. Pun guru-guru rohani kita, beliau bangga ketika kita yang dididiknya memiliki akhlak yang baik, berakhlakul karimah, memiliki karakter yang kuat, selalu menjaga kehormatan diri dan gurunya. Itu saja. Jadi kalau tadi Sir Edmund Hillary, gelar Sir di depannya itu adalah penghormatan atas keberhasilan yang dicapainya sebagai orang yang pertama menaklukkan Empress. Itu salah satu contoh nyata bahwa beliau berhasil mencapai puncak itu atas panduan, atas bimbingan, atas petunjuk jalan yang dilakukan oleh Norgay. Ya, tadi Norgay dalam kehidupan kita tuh orang tua kita, guru-guru kita, dan juga mungkin ada beberapa orang yang juga berperan penting dalam perjalanan hidup kita. Salah satunya adalah istri kita. Jarang sekali orang yang sukses dari muda, itu jarang. Ya mungkin ada tapi tidak banyak. Orang biasanya, umumnya, ketika pertama kali mengarungi kehidupan ini dalam kondisi yang belum mapan. Seperti sayalah melancong selepas STM, keluar dari daerah, merantau ke Jakarta kemana, dalam kondisi yang belum mapan, sama sekali belum mapan. Tidur di kontrakan, jadi kontraktor itu berpindah-pindah berapa kali di sekitaran Cikampek. Ada mungkin 6 atau 5 kali saya harus berpindah kontrakan. Sebelum kemudian menikah, dan alhamdulillah dengan doa istri, dengan sokongan support istri, kemudian sedikit demi sedikit kami meniti kehidupan, menata ke rumah tangga dengan segala romantikanya hingga saat ini. Jadi istri kita juga merupakan Norgay lain yang mendorong kita untuk tiba hingga di posisi sekarang. Kalau kebetulan yang hadir di sini teman-teman seorang istri, maka jangan lupakan jasa suami juga. Ada banyak suami yang tidak mengizinkan istrinya untuk beraktivitas dengan berbagai alasan. Dan ketika kemudian seorang istri berhasil dalam tanda kutip dalam kehidupan di luar rumahnya, di luar rumah tangganya, itu juga tidak lepas dari doa dan sokongan suami. Jadi keduanya bolak-balik saling dukung mendukung, dan itu juga Norgay. Jadi Norgay itu memang selalu ada. Allah hadirkan orang-orang yang kemudian dijadikan pemandu kita dalam meniti kehidupan. Ada juga teman. Ada banyak kisah perjalanan keberhasilan dari beberapa orang karib yang meniti karir dari bawah, barang-barang sekolah, barang-barang kuliah, barang-barang merintis usaha, sehingga kemudian sekarang sudah berhasil, sudah sukses, dan itu juga Norgay. Jadi banyak Norgay yang hadir dalam kehidupan kita, yang semuanya harus kita hargai, yang semuanya harus kita kemudian tidak lupakan.
Karena sekali lagi bahwa kita manusia itu diciptakan tidak sempurna dalam tanda kutip. Kita perlu sokongan, kita perlu dukungan, kita perlu kemudian pemandu-pemandu yang bisa menata kehidupan kita dengan meniti jalan kehidupan bersama-sama. Jadi itu sudah menjelang maghrib, mudah-mudahan kita diberikan norging, diberikan pemandu-pemandu yang memang setia, dan itu harus kita hargai sekali lagi, dan terutama orang tua kita. Saya baru merasakan betapa keberadaan orang tua itu sangat luar biasa. Mungkin ketika beliau-beliau masih ada di sisi kita, kita ngobrol pun ala kadarnya, kita silaturahmi karena kesibukan kita, waktunya nggak terlalu lama. Tapi ketika orang tua kita sudah tidak ada, baru terasa betapa jasa orang tua kita itu luar biasa. Hargai mereka. Demikian pun guru-guru kita, demikian pun para teman-teman kita, wabil khusus juga istri kita yang selama ini menopang kita. Jangan pernah lupakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.